Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang organisasi keagamaan yang muncul di Indonesia. Saya tidak akan membahas terlalu panjang karena memang ini hanya pengetahuan umum saja. Tapi sebelum lanjut, simak berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Organisasi keagamaan yang pertama adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah ini dibentuk karena terinspirasi oleh kemunculan Budi Utomo yang muncul pada tahun 1908. Kalau kalian sudah lupa bisa cek di sini. Nah, kemudian organisasi Muhammadiyah ini dia bergerak di sektor sosial, kemudian pendidikan maupun keagamaan. Apa sih tujuan dari Muhammadiyah? Salah satu tujuan dari Muhammadiyah adalah untuk memurnikan ajaran Islam dengan sumber Al-Quran dan hadis. Kenapa kok bisa memiliki pemikiran seperti itu? Pada masa dulu itu kan agama Islam memang sudah mayoritas di tanah Jawa khususnya. Tetapi kehidupan masyarakatnya itu kayak tradisi Islam dengan tradisi lokal itu kayak bercampur begitu loh. Nah, tradisi-tradisi lokal ini kadangkala itu menurut dari Ahmad Dahlan itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang harusnya ini tidak dilakukan lagi. Kenapa kok masih dilakukan? Nah, sehingga akhirnya diberi ide atau memiliki pemikiran ini harus dimurnikan. Hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis itu harus ditinggalkan. Maksudnya kayak budaya-budaya peninggalan luhur sebelumnya itu seperti itu. Nah, organisasi ini memiliki tindakan yang menjadi acuannya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak hal-hal yang baik dan mencegah hal yang jelek atau hal yang buruk. Pembaruan model Wahhabiyah di Arab pun juga mulai diterapkan oleh Muhammadiyah, mulai dari adanya manajemen organisasi modern, kemudian juga ada pendirian lembaga pendidikan, kemudian juga dilakukannya dakwah melalui media surat kabar, itu seperti itu. Kemudian model sekolah yang dibuat atau didirikan itu juga mengadopsi sistem sekolah barat saat itu ditambah dengan penambahan pelajaran agama. Organisasi wanita juga dibentuk yaitu organisasi Aisyah yang didirikan di Yogyakarta. Kenapa kok namanya Aisyah? Karena terinspirasi sosok Aisyah, istri Nabi yang taat beragama, kemudian juga cerdas, rajin bekerja. Jadi diharapkan para wanita yang tergabung di dalam organisasi ini itu mereka juga memiliki perilaku atau kehidupan seperti Aisyah. Itu yang Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh di Surabaya oleh beberapa ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan juga Kiai Haji Bisri Samsuri. Organisasi ini itu berdiri tidak dapat dilepaskan dari adanya pembaharuan Islam yang ada di kota-kota, sehingga golongan tua yang ingin mempertahankan tradisi terdorong untuk mendirikan organisasi NU. Pembaharuan Islam di kota itu yang mengacu pada pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu memang identik dengan kawasan kota-kota, sementara kawasan di daerah pedesaan-pedesaan seperti itu identik dengan
Nahdlatul Ulama. Nah, jadi organisasi TOA ini intinya berpikir bahwa tidak semua budaya leluhur atau budaya lokal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kalau kalian mempelajari sampai sekarang pun kan juga sama, ada budaya-budaya. Kalau misalnya NU itu dia masih kayak mempertahankan budaya-budaya lokal yang itu memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam menurut mereka. Itu seperti itu intinya. Nah, kemudian organisasi Nahdlatul Ulama ini berpegang pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu prinsip suatu golongan yang menjalankan sunnah dengan peneladanan kehidupan Nabi. Kemudian di dalam kongres tanggal 28 Oktober 1928 di Surabaya diambil suatu keputusan untuk menentang kaum reformis dan perubahan yang dilakukan oleh kaum Wahabi. Nah, ini tadi saya katakan bahwa mereka itu memang menentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pada saat itu dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi mereka itu ingin mempertahankan ini loh, Islam yang ada di Jawa itu memiliki ciri khas sendiri yang itu tidak harus sama persis dengan Islam yang ada di tanah Arab sana, karena Islam di Jawa ini sudah memasukkan unsur-unsur budaya lokal, diserap begitu di dalam agama Islam, tetapi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Poin pentingnya di situ aja. NU itu termasuk organisasi yang giat di dalam mengubah tradisi khotbahnya dari bahasa Arab menjadi bahasa daerah supaya dapat dimengerti oleh jemaahnya. Kita bisa memahami bahwa di tahun itu mungkin sampai sekarang pun ada banyak orang yang mungkin tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Jadi supaya itu dapat dipahami, lebih baik menggunakan bahasa daerah yang sehari-hari bisa dipahami oleh masyarakat. Itu seperti itu. Kemudian NU ini juga mendirikan rumah sakit, rumah yatim piatu, dan juga sekolah-sekolah. Di tahun 1935, NU sudah berkembang pesat dengan 68 cabang dan anggota 6.700. Kemudian pada kongres yang dilakukan di Surabaya pada tahun 1940, diambillah suatu keputusan untuk mendirikan organisasi wanita, yaitu NU Muslimat. Sementara untuk kelompok pemudanya dibentuklah organisasi pemuda Ansor. Itu adalah dua organisasi besar yang ada di Indonesia sampai sekarang. Ada juga organisasi-organisasi kecil yang lain. Misalnya adalah organisasi Partai Arab Indonesia yang didirikan oleh A.R. Baswedan di tahun 1934. A.R. Baswedan ini merupakan leluhur dari Anies Baswedan sekarang, kalau kalian tahu. Nah, kenapa kok didirikan partai ini? Karena Baswedan melihat bahwa ada banyak orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia. Jadi partai ini didirikan dengan dasar pemikiran bahwa Indonesia itu sebagai tanah air dari komunitas Arab itu sendiri, karena mereka lahir di situ, tinggal di situ, dan juga dilahirkan dari perempuan-perempuan di Indonesia. Kemudian juga di Sumatera Barat itu berkembang suatu organisasi yang namanya Sumatera Tawalik. Organisasi ini didirikan pada tahun 1918. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengusahakan dan memajukan ilmu pengetahuan dan pekerjaan yang berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan menurut ajaran Islam. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi suatu organisasi partai yang namanya Persatuan Muslim Indonesia, dan tujuannya tentu saja adalah Indonesia Merdeka. Jadi tujuannya dari partai inilah Indonesia Merdeka, Islam Jaya.
Tapi karena organisasi ini sifatnya politik dan radikal, maka akhirnya di tahun 1936 organisasi ini dinyatakan terlarang oleh pemerintah kolonial. Itu seperti itu. Baik organisasi Muhammadiyah maupun organisasi NU itu tidak bergerak di bidang politik, jadi mereka lebih fokus ke bidang sosial. Walaupun sampai sekarang kalau kalian perhatikan banyak tokoh-tokoh politik yang berasal dari Muhammadiyah dan juga NU, tetapi mereka memisahkan itu secara teoritisnya seperti itu, terpisah antara orang-orang yang tergabung sebagai organisasi NU tetapi juga berdiri sendiri sebagai tokoh politik, itu teorinya terpisah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silahkan komen di bawah dan saksikan saya di video-video yang lain.